Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua di sini dalam lindungannya dan senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 9 SMP dengan materi pokok pada pertemuan kali ini adalah teks pidato persuasif. Kompetisi dasar yang kita belajarkan 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan setelah mengikuti serangkaian aktivitas pembelajaran, peserta didik mampu menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan alur pembelajaran. Yang pertama, aktivitas yang pertama adalah pemahaman konsep, dilanjut dengan aktivitas yang kedua, mengamati model menelaah struktur teks pidato persuasif, dilanjutkan dengan aktivitas yang ketiga, mengunduh atau memanfaatkan teks pidato persuasif yang ada di buku pelajaran, dan menelaah struktur teks pidato persuasif tersebut. Selanjutnya, hasil yang sudah ditelaah silakan dikirim ke surel yang ada sesuai dengan yang tercantum di WhatsApp grup kelas kalian. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, pemahaman konsep. Pidato persuasif merupakan teks yang berfungsi untuk memaparkan, mempengaruhi, dan mengajak khalayak ikut meyakini hal-hal yang disampaikan. Struktur teks pidato persuasif mencakup A. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. B. Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Yang C. Pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun. Karakteristik isi teks pidato persuasif. Yang pertama, mengangkat isu atau masalah yang sedang berkembang, terdapat pada bagian pengenalan isu. Kemudian, memaparkan pendapat dengan argumen-argumen berupa alasan logis dan atau fakta-fakta, terdapat di bagian rangkaian argumen. Yang ketiga, mengandung ajakan, dorongan, pesan, rayuan yang bersifat persuasif, terdapat pada bagian ajakan. Ini 3 ciri khas atau karakteristik dari teks pidato. Model telaah struktur teks pidato persuasif. Pertama, mengidentifikasi bagian-bagian teks pidato persuasif yang telah dibaca atau didengar. Yang kedua, menelaah karakteristik informasi masing-masing bagian. Yang ketiga, menggabungkan identifikasi dan telaah masing-masing bagian teks sehingga menjadi satu bentuk teks hasil telaah struktur teks pidato persuasif. Model yang ada tadi bisa kita alihkan menjadi pertanyaan. Ini pertanyaan untuk membantu menelaah struktur teks pidato persuasif. Apa judul atau topik dan tujuan teks pidato persuasif tersebut? Ada berapa jumlah paragraf yang membangun teks tersebut? Tulislah nama bagian-bagian teks pidato persuasif tersebut. Jika ada bagian yang tidak tercantum, maka sebutkanlah.
Bandingkanlah isi masing-masing bagian teks tersebut dengan karakteristik bagian-bagian teks pidato persuasif yang telah kalian cermati di atas. Gabungkanlah jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi satu teks hasil telaah. Nah, kita masuk pada aktivitas yang kedua. Kita mengamati bagaimana contoh menelaah struktur teks pidato persuasif. Ini kita baca dulu teks pidato persuasif yang akan kita telaah strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan karakter dengan harapan agar para generasi muda mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini di kemudian hari. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari data yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga. Misalnya, salah satu lembaga independen memaparkan fakta yang mencengangkan bahwa 65% remaja saat ini sudah pernah melakukan hubungan seksual. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN tidak kalah mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa pengguna narkoba dari golongan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun lalu. Bahkan, mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat penggunaan narkoba. Hadirin yang saya hormati, data-data tersebut sudah cukup membuktikan apa yang sedang terjadi saat ini. Lantas, di manakah peran pendidikan sekolah, guru, dan orang tua? Mengapa para remaja saat ini terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita? Setelah diteliti, ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai ksatria. Hal ini disebabkan lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai karakter yang baik dan mulia. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan model menelaah struktur teks pidato persuasif versi menjawab pertanyaan. Setelah kita membaca tadi sudah selesai, sekarang mari kita terapkan dengan versi menjawab pertanyaan. Apa judul atau topik dan tujuan teks pidato persuasif tersebut? Jawabannya, topik teks pidato persuasif ini adalah pendidikan karakter dengan tujuan agar para generasi muda mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini di kemudian hari. Pertanyaan yang kedua, ada berapa jumlah paragraf yang membangun teks tersebut? Jawabannya, teks pidato persuasif tersebut terdiri atas 5 paragraf.
Tulislah nama bagian-bagian teks pidato persuasif tersebut. Jika ada bagian yang tidak tercantum, maka sebutkanlah. Jawabannya, bagian-bagian yang ada dalam teks pidato persuasif ini adalah: 1. Bagian pengenalan isu terdapat di paragraf kedua. 2. Bagian rangkaian argumen terdapat di paragraf ketiga dan keempat. Dan 3. Bagian ajakan terdapat di paragraf keempat. Bandingkanlah isi masing-masing bagian teks tersebut dengan karakteristik bagian-bagian teks pidato persuasif yang telah kalian cermati di atas. Jawabannya, bagian-bagian yang ada dalam teks pidato persuasif ini sesuai dengan karakteristik yang ada. 1. Bagian pengenalan isu yang terdapat di paragraf kedua berisi paparan menurunnya moralitas remaja. 2. Bagian rangkaian argumen yang terdapat di paragraf ketiga berisi paparan fakta berupa data bahwa 65% remaja pernah berhubungan seks dan 75% pengguna narkoba adalah remaja. Dan pada paragraf keempat memaparkan alasan logis bahwa menurunnya moralitas remaja karena lemahnya pendidikan karakter baik di rumah maupun di sekolah. 3. Bagian ajakan yang terdapat pada paragraf keempat berisi paparan ajakan untuk memberikan contoh pendidikan karakter yang baik. Sekarang penggabungan telaah bagian-bagian di atas menjadi hasil telaah struktur seperti ini. Ini hasilnya. Topik teks pidato persuasif ini adalah pendidikan karakter dengan tujuan agar para generasi muda mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini di kemudian hari. Teks ini terdiri atas 5 paragraf. Bagian-bagiannya adalah: 1. Pengenalan isu terdapat di paragraf kedua. 2. Rangkaian argumen terdapat di paragraf ketiga dan keempat. Dan 3. Ajakan terdapat di paragraf keempat. Bagian-bagian yang ada dalam teks pidato persuasif ini sesuai dengan karakteristik yang ada. 1. Bagian pengenalan isu berisi paparan menurunnya moralitas remaja. 2. Bagian rangkaian argumen berisi paparan fakta berupa data bahwa 65% remaja pernah berhubungan seks dan 75% pengguna narkoba adalah remaja. Dan pada paragraf keempat memaparkan alasan logis bahwa menurunnya moralitas remaja karena lemahnya pendidikan karakter baik di rumah maupun di sekolah. 3. Bagian ajakan berisi paparan ajakan untuk memberikan contoh pendidikan karakter yang baik. Aktivitas mandiri. Silakan unduh satu contoh teks laporan percobaan dari internet atau manfaatkan teks laporan percobaan yang ada di buku pelajaran atau buku siswa buku siswa bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Kemudian telaalah strukturnya seperti yang telah dicontohkan pada paparan tadi. Waktu tersedia 50 menit. Format kerja bisa dilihat pada slide selanjutnya. Kemudian, jika sudah selesai, hasil dikirim ke surel yang sudah ditentukan. Lihat di WhatsApp grup kelas kalian. Di sana sudah dicantumkan alamat surel yang tempat mengirim hasil pekerjaan kalian ini. Ini contoh format ya. Jadi format yang harus kamu ikuti seperti ini. Menelaah struktur teks pidato persuasif, cantumkan nama, nomor absen, dan juga kelas. Ada 2 kolom. Kolom pertama pertanyaan atau perintah yang kita ambil dari apa yang sudah ada tadi, kemudian bagaimana jawabnya. Sama seperti rangkaian pada saat kita menerapkan model untuk menelaah struktur teks pidato persuasif pada aktivitas sebelum ini. Selesai. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji, apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Dan semoga pula Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, baik lahir maupun batin. Jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.